والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Telah kita baca sekilas kemarin penjelasan awal dari Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala tentang poin yang pertama dari usul sunnah, yaitu at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Karena dengan menetapi perkara ini seorang bisa selamat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang firqatun najiyah, memberikan definisi tentang siapa yang selamat tersebut, humul ladzina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Ini dalil dari as-sunnah tentang wajibnya berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat berada di atasnya. Adapun dalil dari Al-Quran, man ya'ti bi, yang menunjukkan tentang wajibnya kita berpedoman dan bermanhaj serta berjalan di atas prinsip para sahabat. Ahsanta. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ini penting ikhwanillah untuk menetapkan tentang wajibnya kita berpemahaman dengan pemahaman para sahabat dalam beragama. Karena Al-Quran dan As-Sunnah semua kaum muslimin sepakat untuk rujuk kepadanya. Tapi dengan pemahaman siapa? Ini yang butuh untuk seorang muslim mengetahuinya, bahwasanya tidak akan mungkin seorang bisa paham Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar kecuali ketika dia kembali kepada pemahaman para sahabat. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa saja yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, yaitu mengikuti selain jalannya para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala ancamkan nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia kemana dia berpaling, yakni semakin dijerumuskan dalam penyimpangan. Kemudian di akhir wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ayat ini dicatat di surat An-Nisa. Ayat yang keberapa? Ayat 115. Dicatat dan dihafal. Kemudian ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah At-Taubah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu 'anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Di sini yang merupakan dalil pokok. Was-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada,
dan Allah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itu adalah keberuntungan yang besar. Seorang yang menginginkan keridhaan dari Allah, maka harus mengikuti jalannya Muhajirin wal Ansar, jalan para sahabat radhiyallahu alaihim. Ini dua ayat terpenting di antara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang wajibnya berpegang teguh dengan perkara-perkara yang para sahabat berada di atasnya. Jadi kita telah mengambil 3 dalil. Di sana masih ada dalil-dalil yang lain, tapi hendaknya dihafal 3 ini. 2 ayat dan 1 hadis. Hadis siapa? Abdullah Ibn Amr bin As. Baik. Dan kemarin disinggung oleh Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala bahwasanya setelah zaman para sahabat muncul berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Dan di antara kebid'ahan yang awal-awal muncul dalam Islam yaitu bid'ah Khawarij, demikian pula Rafidhah dan Mu'tazilah serta Qadariyah. Kita ambil poin yang pertama, bid'ah Khawarij. Karena memang firqah ini ikhwanillah benih-benihnya telah ada sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama menyebutkan bahwasanya benih itu telah muncul sejak zaman Rasul, yaitu dimunculkan oleh Dzul Khuwaisirah yang mencela dan mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya akan keluar dari keturunan orang tersebut orang-orang yang mereka ini sifat-sifatnya sebagaimana masyhur dalam hadis, tahqiru salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa salatakum ma'a salatihim yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Keluar dari keturunan orang tersebut orang-orang yang dari isi ibadah kalian kalah, ibadah zahir. Perkataan Rasul kepada para sahabat, kalian akan pandang remeh bacaan Al-Quran kalian dibandingkan mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka, salat kalian dibandingkan salat mereka. Akan tapi mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari tempat yang dia mengenainya, ar-ramiyah, yaitu keluar dari sasaran tanpa ada yang berbekas. Tayyib. Jadi itu benihnya sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun muncul sebagai firqah yang menentang kaum muslimin secara terang-terangan, alhamdulillah, ini keluar setelah peristiwa Siffin, di mana mereka mengingkari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikarenakan beliau menetapkan 2 hakim untuk mendamaikan antara kubu beliau dengan kubu Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Kita baca ta'liq pada nomor 1 ini, Al-Khawarij summu bihadzal ismi li khurujihim ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaumal hakamain. Mereka dinamakan dengan Khawarij dikarenakan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib pada hari ditetapkannya 2 hakim, haitsu karihul hukma wat tahkim, di mana mereka membenci hukum yang ditetapkan
dalam perdamaian tersebut, dan juga membenci at-tahkim, yaitu di mana kedua kubu menyerahkan perkara mereka kepada hasil dialog antara dua utusan ini, yaitu Amr bin al-As dan Abu Musa al-Asy'ari. Wa qalu la hukma illallah, dan mereka mengatakan bahwasanya tidak ada hukum kecuali bagi Allah. La hukma illa lillah. La hukma illa lillah. Jadi mereka mengingkari ditunjuknya dua hakim tersebut dan berdalil dengan ayat ini. Wa kharaju an qamdatihi wa hauzatihi, dan mereka keluar dari genggaman Ali serta kekuasaan Ali, dalam artian mereka memberontak, tidak mau tunduk kepada kekhalifahan beliau radhiyallahu anhu. Dan di sini perlu kita ketahui, ikhwanillah, perkara yang mendasari keluarnya golongan ini berhubungan dengan hakamain, dua hakim yang ditetapkan dalam peristiwa Siffin. Karena peristiwa ini sering terngiang dalam telinga-telinga kita, tapi jarang kita mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya di antara usaha untuk seseorang bisa meneladani jalan para sahabat adalah dengan membaca sirah, membaca sejarah dari riwayat yang sahihah. Karena dalam peristiwa ini pun banyak andil tangan-tangan ahlul batil sehingga menyimpangkan berbagai macam kisah. Perlu diketahui bahwasanya peristiwa Siffin termasuk peristiwa besar yang merupakan fitnah yang berkorban setelah terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, yang terjadi setelah peristiwa Perang Jamal. Jadi peristiwa Al-Jamal wa Siffin ini peristiwa yang besar yang menjadikan kita semua bersedih. Tapi kita mengambil hikmah dari kedua peristiwa tersebut dan menahan lisan-lisan kita dari berbicara buruk terhadap semua para sahabat radhiyallahu alaihim. Adapun Siffin itu sendiri adalah suatu tempat yang berada di tepi Sungai Furat di bagian barat, yang di tempat tersebut berkobar peperangan antara ahli Irak yang saat itu bersama Ali bin Abi Thalib dengan ahli Syam yang saat itu bersama dengan Muawiyah pada bulan Safar tahun 37. Asal muasal peristiwa ini dikarenakan saat itu setelah Ali bin Abi Thalib beserta pasukannya selesai dari Perang Jamal. Dan Perang Jamal perlu diketahui bahwasanya awalnya tidak ada niatan dari para sahabat untuk berperang. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha keluar dari Mekah bersama sederetan para sahabat tidak lain menginginkan islah, yaitu menginginkan perdamaian, ingin mendamaikan, tapi dikarenakan ulah dari orang-orang munafikin sehingga menimbulkan suudzon dari masing-masing pihak, hanya terjadi pertempuran. Dan setelah itu pun diakhiri dengan masing-masing berhenti dari memerangi saudaranya, dan Amirul Mukminin Ali mengantar Aisyah, tapi meminta kepada pasukannya untuk mengawal Aisyah sampai ke Mekah. Tayyib atau
mengantar kepergian Aisyah tatkala beliau menginginkan untuk kembali ke Mekah. Nah, kemudian Ali bersama pasukannya meneruskan perjalanan dari Basrah menuju ke Kufah dan masuk ke sana. Taib. Nah, dari niatan ini beliau ingin agar penduduk Syam mereka segera membaiat. Karena saat itu yang masih belum membaiat adalah penduduk Syam yang dipimpin oleh Muawiyah. Dan Muawiyah menunda untuk memberikan baiat beliau bukan berarti karena tidak mengakui Ali sebagai khalifah. Bukan berarti juga beliau tidak mengakui keutamaan Ali. Akan tapi semata-mata karena ijtihad beliau menginginkan agar yang diselesaikan terlebih dahulu adalah penangkapan para pembunuh Utsman. Jadi yang membunuh Utsman ini, penduduk Syam menuntut agar segera diselesaikan, baik ditangani oleh Ali sendiri atau dialihkan penanganan tersebut kepada Muawiyah beserta pasukannya. Ini ijtihad dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Adapun Ali radhiyallahu anhu menginginkan agar baiat dikedepankan karena suatu kaum kalau tidak tetap menaati kekuasaan kepemimpinan maka akan kacau. Nah, dan dalam masalah ini ijtihad Ali radhiyallahu anhu itulah yang benar. Dan beliau mendapatkan 2 pahala atas ijtihad dan kebenaran, sedangkan Muawiyah mendapatkan 1 pahala atas ijtihad beliau yang keliru. Baik. Nah, dalam usaha ini Ali pun berusaha untuk menempuh negosiasi terlebih dahulu dengan mengirim beberapa utusan kepada Muawiyah agar beliau beserta pasukannya dan kaum muslimin yang di Syam segera membaiat. Akan tapi tidak membawa hasil sehingga akhirnya terjadi peperangan. Baik. Dengan tuntutan tadi tidak akan membaiat sampai diserahkan kepada mereka pembunuh Utsman. Maka kemudian setelah terjadi peperangan yang awalnya tidak diinginkan, dan mereka pun sadar bahwasanya hal itu tidaklah membawa kebaikan, maka dikisahkan sebagaimana dalam Tarikhul Umar yang dikarang oleh Mujarir Al-Qabari, penduduk Syam yang mereka tidak ikut berperang mengangkat mushaf-mushaf di atas para pemanah, meminta agar kita kembali kepada Al-Quran, untuk kembali kepada Al-Quran dan menghentikan fitnah tersebut. Maka setelah itu terjadi kesepakatan untuk dikembalikan perkaranya kepada Al-Quran. Dan demikian keadaan para sahabat. Mereka senantiasa berhenti kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Disinilah asal muasal orang-orang Khawarij tidak setuju. Tatkala kemudian masing-masing pihak sepakat untuk mengirim delegasinya sebagai juru damai, kemudian merundingkan bagaimana jalan keluar. Baik, maka Muawiyah mewakilkan perkaranya kepada Amr bin Al-As dan Ali mewakilkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Ini 2 hukum yang kemudian diingkari oleh, atau 2 hakim yang diingkari oleh siapa? Orang-orang Khawarij. Al-Hakamain maksudnya yaitu Amr bin Al-As yang ditunjuk siapa? Siapa?
ditunjuk oleh Muawiyah Ahlu Syam. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakil dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dan menyerahkan permasalahan kepada apa? Keduanya. Dan mereka berdua adalah sahabat yang mulia, alhamdulillah. Sahabat yang mulia. Sehingga kepada hasil musyawarah mereka diserahkan perkara tersebut. Dan diminta agar keduanya melihat mana yang paling bermaslahat bagi kaum muslimin. Baik, ini yang dinamakan dengan Yaumul Hakamain. Oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan wal hakaman kana min khiyaris sahabah. Dan kedua hakim ini yang merupakan delegasi juru damai merupakan pilihan para sahabat, yaitu Amr bin Al-As dan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, wa innama nusiba liyusliha bainan nas wa yattafiqa ala amrin fihi rifqun bil muslimin wa haqnin lidima'ihim wa kadzalika waqa'a. Dan hanyalah mereka itu ditunjuk untuk menjadi juru damai di antara manusia. Karena kalau musyawarah semuanya ikut, tidak akan jadi. Nah, semuanya saling teriak ini itu, tidak akan jadi. Tapi maka dipilih yang paling pilihan di antara mereka. Dan Khalifah Ali menunjuk Abu Musa dan sedangkan Muawiyah menunjuk Amr bin As. Sehingga keduanya sepakat pada suatu perkara yang padanya rifq bagi kaum muslimin dan haknun lidima'ihim untuk mencegah darah-darah mereka. Dan itulah yang terjadi kita. Setelah itu yang terjadi kebaikan. Dan terjadi kebaikan. Nah, sehingga darah tidak tertumpah. Nah, sehingga darah tidak tertumpah walaupun sebelumnya apa? Nah, suasana sudah apa? Sudah sangat panas. Nah, demikianlah fitnah. Tapi tatkala dikembalikan kepada ahlul ilm yang mereka mengambil hukum di atas Al-Quran dan Sunnah, bisa terjadi kebaikan. Dan dalam proses ini banyak riwayat-riwayat yang dusta atas nama kedua hakim tersebut. Nah, sampai-sampai dalam beberapa kitab tarikh walillah sana kisah-kisah yang menunjukkan seakan-akan pihak Muawiyah itu pihak yang suka khianat. Makanya hati-hati dalam membaca seputar ini. Nah, seperti misalnya perbuatan Amr bin Al-As. Nah, yang dia curang dalam kesepakatan tersebut. Kemudian digambarkan Abu Musa ini seorang yang bodoh, yang mudah sekali tipu. Misalnya sebagaimana dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya Amr bin Al-As mengatakan kepada Abu Musa, kamu dulu yang berbicara. Maka Abu Musa kemudian berbicara, aku berpandangan bahwasanya aku melepaskan Ali dari kekhalifahan. Dan hendaknya kaum muslimin diserahkan kepada mereka untuk memilih kembali siapa yang paling berhak. Dan dia pun kemudian melepas pedang yang ada di selimpangan beliau, yang di selimpangan beliau digantungkan di leher. Tapi ternyata Amr bin Al-As tidak. Dia mengatakan bahwasanya aku tetap memilih Muawiyah sebagai pimpinan dan tidak akan meletakkan pedang ini. Sehingga apa? Berarti saat itu khalifah berpindah kepada Muawiyah langsung karena Ali sudah diturunkan. Ini menunjukkan kepandiran salah satu pihak, dan ini kisah yang batil. Kisah yang batil, dan semua kisah-kisah yang berhubungan dengan dua hakim ini
yang digambarkan tentang kecelasan sahabat yang mulia Amr bin As. Demikian pula digambarkan tentang kebodohan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ini semua adalah kisah-kisah yang dusta. Kisah-kisah yang dusta yang banyak disusupkan oleh mereka-mereka yang berpemahaman menyimpang di dalam agamanya. Adapun kisah secara globalnya tadi, kedua-duanya adalah sahabat yang mulia. Oleh karena itulah Ibnu Katsir kenapa sampai mengatakan kana min khiyaris sahabat. Keduanya itu termasuk orang-orang pilihan dari kalangan sahabat dikarenakan banyak berita-berita miring tentang keduanya. Baik. Kemudian setelah ditunjuknya dua hakim tadi, maka terjadi islah, terjadi perdamaian di antara kaum muslimin, dan ini yang banyak tidak disukai oleh siapa? Ahlul fitnah. Ahlul fitnah di mana-mana kalau terjadi islah tidak suka. Maka seperti orang-orang Khawarij ini yang memiliki pemahaman menyimpang, akhirnya mencela Ali. Kenapa kau ridha dengan hukum manusia, katanya. Padahal hukum itu tidak ada kecuali hukum Allah. Kenapa berhukum kepada manusia? Ini syubhat. Ya, mereka gambarkan ketetapan yang dipilih, yang disepakati oleh Abu Musa dengan Amr bin As sebagai apa? Hukum manusia. Padahal kita diperintahkan untuk berhukum kepada hukum Allah. Nah, disinilah mereka keluar dari ketaatan kepada Ali, bahkan sampai mengkafirkan Ali. Kenapa? Karena berhukum kepada hukum manusia. Nah, ini maksud yaumul hakamain. Nah, dan pemahaman Khawarij tersebut pemahaman yang jelas sekali. Nah, kelemahannya telah menunjukkan jauhnya mereka dari memahami din secara sempurna. Oleh karena itulah tatkala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma datang untuk menasihati mereka dan menguraikan syubhat-syubhat yang ada pada mereka, di antaranya syubhat ini, mereka pun merujuk sampai 2000 orang, sekitar 2000 orang rujuk kepada al-haq. Insyaallah taala nanti kita baca hadis tentang dialog Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan orang-orang Khawarij, karena pentingnya. Sebab syubhat tersebut ikhwanifillah juga banyak dilontarkan oleh sebagian orang-orang yang berpenyakit. Di sisi yang lain kita juga mempelajari bagaimana salaf menasihati orang-orang yang menyimpang dan bagaimana kuatnya hujjah mereka. Kita lanjutkan dulu membaca ta'liq di sini. Wa qalu syakakta fi amrika wa hakamta aduwaka fi nafsik. Dan mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, engkau ragu-ragu tentang perkaramu, yakni ragu tentang kebenaran yang engkau berada di atasnya, ragu tentang kekhalifahan yang engkau itu berhak. Wa hakamta ala aduwika fi nafsik. Dan engkau tetapkan hukum untuk musuhmu yang merugikanmu. Fasamau aidan asy-syakkakiyah. Oleh karena itulah dinamakan juga dengan asy-syakkakiyah. Kenapa? Karena mereka menuduh Ali sebagai seorang yang syak. Wa radau anhu radhiyallahu anhu fanazalu bi ardin yuqalu laha Harura fasummu aidan Haruriyah. Dan mereka pun keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, kemudian menyendiri sampai turun di suatu daerah yang dinamakan dengan Harura. Oleh karena itulah mereka dinamakan dengan Haruriyah. Jadi ini penamaan yang ketiga. Dan kalau kita perhatikan tarikh,
Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala mendapati pembelotan ini, beliau tidak langsung kemudian menumpasnya, tapi mengusahakan agar mereka kembali, ke kebenaran dengan dialog, dengan nasihat. Bahkan beliau sendiri pun mendatangi orang-orang Khawarij tersebut, yang sebelumnya beliau mengirim Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Setelah itu rujuk sekitar 2000 dan masih tersisa lagi. Diberi kesempatan untuk kembali. Dan beliau mengusahakan nasihat terus menerus. Karena memang yang diinginkan ikhwan fillah adalah apa? Kebaikan. Sehingga tidak langsung kemudian ketika muncul penyelesaian ini langsung diperangi, tidak, dalam itu proses yang panjang. Namun tatkala memang diketahui bahwasanya mereka ini orang-orang yang tidak mau kembali kepada kebenaran, akhirnya diperangi. Diperangi setelah berbagai macam usaha dikerahkan untuk mengembalikan mereka ke al-haq. Wa qalu, dan mereka pun mengatakan, inna ishtaraina anfusana min Allah Ta'ala. Mereka pun mengatakan, kami ini telah membeli jiwa-jiwa kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan surga. Ini kaum yang ujub, dengan ujub yang luar biasa. Mereka ujub dengan ibadah, ujub dengan pemahaman yang ada pada diri mereka, dan meninggalkan para sahabat. Karena itu tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah SAW yang berada di barisan Khawarij. Yang dalam hadis Rasulullah SAW katakan, mereka ini hudatsaul asnan, anak-anak muda, orang-orang yang pikirannya belum matang, orang-orang yang hanya sekadar semangat tok tanpa ilmu. Semangat mereka ibadah, semangat berjuang, semangat, tapi apa? Tanpa ilmu, ikhwanifillah. Sehingga termasuk syaitan dari si ujub menganggap pemahaman mereka lebih tinggi daripada pemahaman sahabat-sahabat pilihan. Saat itu masih ada Ali bin Abi Thalib, orang nomor 4 dari sisi keutamaan, yang sejak kecil bersama Rasul SAW menimba ilmu dari beliau. Ada pada sisi Ali Abdullah bin Abbas, habrul ummah, terjemahan Al-Quran, tapi mereka apa? Ujub dengan pemahamannya. Karena itulah bahaya ikhwanifillah, suatu kaum yang mereka memiliki sifat yang seperti ini, ujub dengan pemahaman sendiri, meninggalkan bimbingan ahlul ilm. Karena itulah terkadang tidak heran kita sebut, kita mendengar ahlul ilm mengatakan Khawarij itu terbagi menjadi dua, yang khuruj kepada pemerintah dan yang khuruj kepada ulama. Dan perhatian mereka, kalau keluar dari ketaatan kepada pemerintah, jelas ini Khawarij, kita ketahui. Nah, di sisi yang lain juga Khawarij yang lain ada model-model yang khuruj anil ulama. Mereka keluar dari ketaatan terhadap para ulama, keluar dari bimbingan mereka, tidak peduli dengan bimbingan para ulama. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Kalau sampai keadaannya sebagaimana yang terjadi pada golongan ini, sehingga lebih mengedepankan pemahaman yang ada pada mereka dan meninggalkan pemahaman para sahabat-sahabat kibar. Dengan ujubnya mereka mengatakan, kami telah membeli jiwa-jiwa kami dari Allah. Fasummu aidan asyura. Mereka pun dinamakan dengan asyura. Dan penamaan ini yang mereka paling bangga, asyura. Karena padanya apa? Ujian untuk mereka. Mereka ini betul-betul orang yang sudah membeli jiwa-jiwa mereka dari Allah. Walahum alqabun ukhra, dan mereka pun memiliki
lakab-lakab yang lain, minha al-muhakkimah. Al-muhakkimah liingkarihim at-tahkim, dikarenakan pengingkaran mereka terhadap peristiwa bahwa ditetapkannya dua hakim dari dua kubu, baik kubu Ali maupun kubu Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan juga disebutkan oleh para ulama dikarenakan mereka mengatakan wa qaulihim la hukma illa lillah, sehingga dinamakan dengan muhakkimah. Karena perkataan mereka yang senantiasa diulang-ulang, tidak ada hukum kecuali bagi Allah. Yang dibantah oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat yang hak akan tapi diinginkan kebatilan. Dan ini banyak manusia ikhwanifillah mampu mengucapkan kalimat yang benar, tapi yang diinginkan perkara yang batil. Wa minha al-mariqah, dan di antara laqab yang lain juga al-mariqah. Kenapa limuruqihim minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah? Dikarenakan keluarnya mereka dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari apa? Dari sasarannya. Nah, jadi tembus. Anak panah yang wanita kalau begitu cepat melesat, nah, kena sasaran apa? Tembus, nah, saking kuatnya. Dan dalam hadis dilihat bagian ujungnya tidak ada yang tersisa, dilihat di bagian panjangnya itu batang panahnya juga tidak ada yang menempel sesuatu pun. Dilihat ke bagian bulunya, bagian belakang anak panah tidak ada yang menempel sedikit, menunjukkan bahwasanya amalan mereka sia-sia. Yang karena hadis-hadis ini para ulama berselisih pendapat apakah mereka kafir atau tidak. Dan yang rajih mereka itu tidak sampai derajat kafir, tapi buruk. Orang-orang yang pemberontak, melakukan banyak kejahatan di muka bumi. Karena pemahamannya menjadi terbalik. Yatrukuna ahlal awthan wa yuqatiluna ahlal Islam. Mereka meninggalkan para penyembah berhala tapi membunuhi kaum muslimin. Wal'iyadu billah. Dan tentunya ini kalau murni hanya sekedar pemahaman khuruj saja, alhamdulillah. Adapun kalau diimbui dengan pemahaman-pemahaman lain yang sesat seperti ibadiyah. Nah, ibadiyah termasuk firqah Khawarij yang paling parah, alhamdulillah, mereka sampai derajat kufur karena menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan dan condong kepada pemahaman batiniyah yang menyatakan Al-Quran punya makna zahir, punya makna batin yang hanya mereka saja yang tahu. Ini kafir. Adapun sekedar berpemahaman khuruj terhadap pemerintah, ini tidak sampai derajat kafir. Sehingga hukum Khawarij masing-masing firqahnya, karena firqah Khawarij juga terpecah-pecah banyak. Ini berbeda-beda sesuai dengan pemahaman masing-masing. Kama ja'a fil hadits. Wa minha an-nawasib, dan juga di antara lakab untuk Khawarij adalah an-nawasib, jam'u nasibin, bentuk jamak dari nasib. Wa yuqalu nasibi, dan dikatakan untuk orang per orangnya nasibi. Apa maknanya? Wa huwal ghali fi bughdi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu kelompok yang hulu, berlebihan dalam membenci Ali bin Abi Thalib. Ya, melampaui batas dalam membenci Ali, bahkan sebagiannya sampai mengkufurkan. Mereka menuntut kepada Ali untuk bertobat dari kekufuran tatkala berhukum kepada manusia, katanya. Baru kalau Ali mengakui kekufurannya dan bertobat, mereka akan rujuk kembali kepada saf Ali. Dan Ali bin Abi Thalib setelah mengusahakan semua cara agar mereka kembali kepada kebenaran, ternyata mereka tidak menginginkannya. Beliau perangi di daerah yang namanya Nahrawan. Nah,
daerah yang namanya Nahrawan, sehingga yang tersisa itu semuanya hancur. Dan adapun dari pasukan Ali tidak luka, tidak pula meninggal kecuali sedikit. Dalam tarikh paling banyaknya sekitar 13-an. Ada yang mengatakan 2, ada yang menyatakan 10 dan yang lainnya. Tapi dari jumlah yang terbanyak yang disebutkan oleh ulama ahli tarikh, wallahu a'lam, sekitar 13-an. Adapun mereka paling tidak ribuan saat itu. Ada yang lari, ada yang ini, dan demikian kaum yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat pada semua usaha mereka bermahaman Khawarij di zaman-zaman akhir ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Dan di antara bukti bahwasanya apa yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib itu hak, dengan adanya orang yang ada di barisan mereka tersebut persis seperti yang dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, bahwasanya akan muncul suatu kaum hina turqati minan nas, tatkala terjadi perpecahan di antara manusia. Dan munculnya memang demikian, tatkala timbul fitnah mereka muncul. Ketika timbul fitnah antara Muawiyah dan Ali, kemudian dicari jalan penyelesaian, ternyata mereka muncul di situ. Dan alamat mereka adanya seorang laki-laki yang lengannya seperti payudara wanita. Lengannya seperti payudara wanita, kemudian betul-betul dicari oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang sifatnya seperti ini, dan ditemukan setelah penumpasan mereka yang ada di Nahrawan dan didapati. Sehingga saat itu Ali pun sujud syukur dan diikuti oleh para pasukannya, sebagaimana diterangkan dalam riwayat. Ini sekilas tentang Khawarij. Adapun tentang pemahaman mereka, insyaallah kita nukil besok dari perkataan Ibnu Hazm dan yang lainnya, untuk bisa tahu pemahaman umum dari kelompok yang menyimpang ini. Adapun untuk inti pembahasan kali ini, untuk perhatikan nama-nama dan lakab-lakab Khawarij, kemudian kenapa dinamakan demikian. Kemudian kisah ringkas tentang peristiwa Siffin. Peristiwa Siffin, bagaimana kok sampai orang-orang Khawarij mengingkari kesepakatan para sahabat, yang menunjukkan tentang jauhnya mereka dari kebenaran ini. Nasallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah.